뭐 일단 중간에는 우리보다 한 단계 우리가 코치해야 될 부분보다는 우리가 이제 앞으로 있어서 선발 맞추는 우리 준비한 거. Lawan Brunei itu memang timnya di bawah kita ya. Jadi daripada evaluasi dari pertandingan kemarin, tetapi yang ini kita lebih fokus membuat organisasi untuk turnamen berikutnya. To go build and create my own dynasty. A new rivalry, it emerges ever so silently. What I got fighting me, so what's crush anything that's trying me? I'm like, settling. I live here like a local resident. And it's lanced wide by Son. And he'll know how important that chance was. It's excellent pressure. Superb football, you say again. Ungkap perbedaan melatih Korsel dan Timnas, STY lebih nyaman di Indonesia. 때문에 우리가 이제 또 어웨이고 그렇기 때문에 우리가 이제 앞전보다 이제 어떻게 상대 진영에 가서 우리 경기 할 수 있을지 그런 상당히 중요하지 않을까. Memang lawan Irak, apalagi kita away ya, jadi pastinya lebih kuat dan lebih baik daripada kita. Yang penting percaya diri pemain, bagaimana bermain di daerah lawan. So descriptive like an adjective. I Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong membagikan perbandingan pengalamannya dalam menangani Timnas Indonesia dengan Timnas Korea Selatan. Ia mengungkapkan bahwa ia merasa lebih tenang ketika mengelola skuad Garuda dibandingkan ketika ia bertanggung jawab atas The Taeguk Warriors. Dalam artikel ini, kita akan membahas perbandingan pengalamannya dan pengaruhnya pada pelatihan Timnas Indonesia. Sinteyong yang akrab dipanggil si Rubah Tanah mengenang awal perjalanannya sebagai pelatih Timnas Korea Selatan pada Juli 2017. Saat itu, dia diberi tanggung jawab besar untuk memulihkan performa Timnas Korea Selatan yang sedang mengalami masa sulit setelah tampil di Piala Dunia 2014 dan gagal meraih gelar juara di Piala Asia 2015. Perjalanan kualifikasi Piala Dunia 2018 membawa tekanan besar pada pundaknya. Saya merasa lebih tegang saat bekerja dengan Timnas Korea Selatan, karena itu adalah penentu apakah Korea Selatan akan lolos ke Piala Dunia atau tidak. Demikian kata Sinteyong. Di Piala Dunia 2018, Sinteyong mencatat prestasi dengan membawa Korea Selatan mengalahkan Timnas Jerman pada laga terakhir grup, meskipun mereka akhirnya tidak berhasil melangkah ke fase gugur. Hal ini menyebabkan kekecewaan di antara publik sepak bola Korea Selatan. Tak ayal, publik sepak bola Korea Selatan kecewa dengan pencapaian Sinteyong. Kini, ketika sudah menukangi Timnas Indonesia, pelatih kelahiran Yeongdeok itu merasakan ketenangan yang tidak didapatkannya dahulu. Namun, sekarang ketika ia telah mengambil alih Timnas Indonesia, Sinteyong merasa lebih tenang dalam mempersiapkan timnya. Dia merasakan ketenangan yang tidak ia rasakan sebelumnya, terutama karena dia telah cukup lama berada di Indonesia. Tapi bersama Timnas Indonesia, saya lebih tenang mempersiapkan semuanya. Apalagi saya cukup lama berada di sini. Demikian ucap Sinteyong. Wajar saja, Sinteyong begitu dicintai publik sepak bola tanah air. Ia sanggup mengantarkan 3 kelompok umur berbeda lolos ke putaran final Piala Asia. Pengalaman Sinteyong di Timnas Indonesia telah menjadi momen penting dalam karirnya sebagai pelatih. Ia telah membuktikan dirinya sebagai pelatih yang mampu beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda dan meraih kesuksesan di berbagai level. Prestasinya yang paling mencolok adalah kemampuannya membawa 3 kelompok umur berbeda ke putaran final Piala Asia. Ini adalah pencapaian yang jarang terjadi dan menunjukkan kemampuan taktis dan manajerial yang luar biasa. Sinteyong adalah sosok yang sangat dicintai di dunia sepak bola Indonesia, dan dia telah menjadi inspirasi bagi banyak pemain muda yang bermimpi menjadi bagian dari timnas. Saat ini, Timnas Indonesia berada di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka berada di grup F bersama tim-tim kuat seperti Irak, Filipina, dan Vietnam. Sinteyong dan timnya tahu bahwa tugas mereka tidaklah mudah, namun mereka memiliki tekad kuat untuk meraih kesuksesan.
Kehadiran penonton di stadion adalah faktor penting dalam mendukung timnas Indonesia dalam menghadapi laga-laga sulit. Dukungan dari supporter akan memberi semangat ekstra kepada para pemain untuk berjuang lebih keras di lapangan. Dalam upayanya membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia, Sinteyong berharap dapat terus memperkuat tim dan membuktikan bahwa keputusannya untuk melatih di Indonesia adalah langkah yang tepat. Semoga timnas Indonesia dapat meraih prestasi membanggakan di kancah internasional di bawah arahan pelatih berbakat ini. Dengan dukungan penonton yang kuat, semuanya mungkin terjadi. Dan spirit dari supporter timnas Indonesia akan mendorong skuad Garuda beserta staf pelatih semakin membara. Kehadiran penonton di stadion adalah hal penting saat kami berlaga. Jadi saya mohon berikan dukungan penuh dimanapun berada. Demikian tutup Sinteyong. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong enggan memikirkan evaluasi performa pemainnya saat melawan Brunei Darussalam. Pelatih asal Korea Selatan itu sudah dibuat pusing tatap putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Juru taktik berusia 54 tahun itu dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak terlalu memikirkan performa timnas Indonesia. Hal ini karena pada putaran pertama, timnas Indonesia meraih kemenangan telak dengan agregat 12-0. Hasil ini membuat timnas Indonesia melaju mulus ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan kepastian lolos ini, skuad Garuda dipastikan bergabung dengan grup F di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam grup ini, timnas Indonesia telah dinanti oleh Irak, Vietnam, dan Filipina. Mereka bakal menjadi lawan yang sulit untuk timnas Indonesia. Apalagi dipastikan tim Merah Putih berada satu grup dengan musuh bebuyutan seperti Vietnam dan ada tim kuat Asia lainnya yakni Irak. Melihat situasi ini, Sinteyong enggan ambil pusing soal performa anak asuhnya selama melawan Brunei Darussalam. Mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut mengaku alih-alih melakukan evaluasi performa pemainnya, dia lebih memilih fokus pada latihan tim untuk menatap laga berikutnya. Brunei itu memang masih di bawah kita ya, demikian ujar Sinteyong kepada awak media. Mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut mengaku alih-alih melakukan evaluasi performa pemainnya, dia lebih memilih fokus pada latihan tim untuk menatap laga berikutnya. Sinteyong dengan tegas mengatakan bahwa dia membiarkan pertandingan timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam selesai tanpa banyak melakukan perubahan strategi. Pasalnya, kualitas Brunei Darussalam berada jauh di bawah timnas Indonesia. Dia sudah melupakan pertandingan itu karena Sinteyong mulai dibuat pusing menatap putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini karena lawan-lawan yang ada di grup F bukan tim kaleng-kaleng dan pasti bakal ada pertandingan sengit yang terjadi. Untuk itu, dia akan memikirkan evaluasi performa anak asuhnya. Sinteyong justru mulai memikirkan organisasi permainan yang bakal diterapkan saat melawan rival-rival di grup F nantinya. Apalagi, belum lama ini tim analisis timnas Indonesia terpantau berada di Irak. Jadi daripada evaluasi dari pertandingan kemarin, kami lebih fokus membuat organisasi permainan untuk ajang berikutnya. Demikian ujar Sinteyong. Apalagi apabila timnas Indonesia ingin melaju ke putaran selanjutnya, mereka diwajibkan minimal meraih posisi runner-up di grup F tersebut. Hanya 2 tim terbaik dari setiap grup di putaran kedua yang bakal lolos ke putaran ketiga. Walaupun bakal menghadapi lawan-lawan berat, Sinteyong dengan percaya diri memastikan anak asuhnya bakal tampil maksimal menghadapi persaingan di grup F.